Sobat Cipta, ketemu lagi dengan saya Rizka Tarigan di Cipta Podcast. Nah, di video kali ini kita akan membahas proyek yang ada di Ciptaland. Dan tentunya kita nggak sendirian karena kita ditemani oleh Pak Yusuf sebagai manajer sales. Pak Yusuf ini adalah manajer sales yang banyak berpengalaman di bidang properti. Ya. Halo Pak Yusuf. Halo Bu Rizka. Ya, gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Ya, kami sangat senang nih Pak, boleh kedatangan Pak Yusuf untuk di Cipta Podcast kali ini. Baik. Nah, sahabat Cipta, kita akan membahas perumahan yang ada di Ciptaland. Salah satunya adalah Grand Banten Medan Tol District. Seperti Pak Yusuf sebagai manajer sales di perumahan Grand Banten Medan Tol District atau yang disebut sebagai GMTD. Nah, GMTD ini kan Pak dikenal sebagai perumahan yang strategis gitu. Kira-kira apa sih yang membuat atau faktor-faktor yang mengatakan bahwa kenapa perumahan ini disebut sebagai perumahan yang strategis? Oke, baik. Kenapa Grand Banten Medan Tol District itu disebut dengan perumahan lokasi yang sangat strategis? Oke, faktor pertama adalah kita diapit oleh dua pintu tol. Itu. Nah, pintu tol Megawati itu yang mau mengarah ke Stabat, Banda Aceh. Nah, untuk mempermudah akses menuju Aceh. Nah, kalau untuk yang mau mengarah ke Medan dan bandara tentunya dan yang mau lanjut ke area jalan lintas Sumatera, nah itu bisa menggunakan pintu tol Semayang. Nah, kedua tol ini dari kita hanya berjarak kurang lebih 2-3 km. Nah, yang membutuhkan waktu 5-10 menit. Itu cukup dekat ya, Pak? Iya, betul. Nah, di luar dari faktor pertama itu, kita ada beberapa faktor yang memang mendukung. Nah, salah satunya lokasi kita itu persis di pinggir jalan raya. Dan tentunya untuk area perumahan kita dilengkapi gerbang one gate system. Jadi satu pintu keluar masuk itu, jadi semua penghuni tamu hanya bisa keluar masuk dari pintu tersebut dan pastinya selalu diseleksi oleh security yang incas setiap harinya itu. Nah, di luar dari itu kita sangat terjangkau ibaratnya ke fasilitas-fasilitas pendukung ya. Nah, seperti minimarket, tempat ibadah, rumah sakit, pasar. Nah, itu sangat-sangat terjangkau gitu. Artinya tidak membutuhkan waktu lama untuk menuju tempat-tempat tersebut gitu. Nah, berarti Grand Banten ini diapit oleh dua tol ya Pak? Betul. Tol ada Semayang dan juga Megawati ya Pak. Betul. Dan juga GMTD ini dekat dengan jalan raya dan juga dekat dengan fasilitas umum lainnya. Gitu. Berarti cukup strategis gitu. Betul. Ya. Mengenai perumahan GMTD ini kan Pak, pernah dengar gitu kalau perumahan GMTD ini punya tagline promosi. Betul. Yaitu Perfect Living and Grow Business. Oke. Kira-kira menurut Bapak nih, maksud dari Perfect Living and Grow Business ini seperti apa? Jadi selain hunian terbaik, kita juga menyediakan area bisnis gitu ya, atau ruko atau soho yang memang bisa digunakan untuk kebutuhan calon nasabah untuk membuka peluang bisnis apa yang memang cocok untuk mereka begitu. Nah, karena lokasi kita itu untuk area bisnis persis banget di depan jalan raya. Nah, jadi peluang bisnis yang memang akan dipergunakan untuk calon nasabah kita yaitu potensinya sangat besar. Itu potensi income untuk mengembangkan usahanya itu sangat-sangat bagus sekali begitu. Berarti perfect livingnya hunian yang nyaman. Betul. Dan juga grow bisnis bisa juga tempat bisnis gitu Pak. Jadi ada dua fungsi gitu kan. Betul, Pak. gitu. Okay. Nah, sekarang nih Pak, kalau misalnya nih sahabat Cipta mau beli ataupun pengen nih punya rumah di GMTD ini, kira-kira ada nggak unit yang sudah ready? Dan kira-kira kalaupun misalnya masih progres pembangunan, itu kira-kira sudah berapa persen, Pak? Oke.
Kondisi saat ini untuk yang bisa kita tawarkan ke calon nasabah kita, unit kita itu masih inden ya. Nah, karena yang sudah ready, sudah berpenghuni semua dan sudah beroperasi, itu kurang lebih 95%-an. Oh, 95%. Ya, itu. Nah, dari yang 5% inden, yang available untuk unit rumah juga masih 3 unit. Oh, tinggal 3 unit lagi tinggal ya, 3 Pak? unit. Itu. Nah, kalau untuk ruko atau unit bisnis tadi, itu kita masih di 5 unit. Ya, jadi masih ada 8 unit yang bisa kita tawarkan atau yang pengen tahu tentang rumah dan ruko di Grand Banten. Nah, jadi tinggal 8 unit saja. Ya. Nah, Ngomong-ngomong soal penjualan nih Pak, ya, kira-kira progres penjualan dari perumahan GMTD ini sudah sejauh mana Pak? Oke, baik. Saat ini untuk penjualan kita masih terus konsisten ya. Artinya terus memberikan kontribusi dari calon-calon nasabah kita. Harga kita juga masih terjangkau, masih sangat-sangat terjangkau dengan ditambah kemudahan yang kita berikan. Nah, konsumen hanya mencukup menyediakan 30 juta. Nah, kita sudah bisa proses untuk calon nasabah kita memiliki rumah di Grand Banten. Nah, selain itu kita bantu atau kita bantu untuk bagaimana konsumen duduk santai, kita yang bantu untuk proses semua ke bank, sampai konsumen hanya nerima, Bu, besok akad. Nah, berarti kurang lebih sangat seperti dipermudah itu. Ya Pak? Betul. Setelah mengetahui gitu kan, kemudahan dan juga apa aja sih yang kita dapat dari perumahan dari Grand Banten, mungkin sahabat Cipta mau segera nih membeli hunian di Grand Banten ini. Kira-kira apa aja sih syarat-syarat yang dibutuhkan untuk boleh memiliki hunian yang ada di GMTD ini? Oke. Syaratnya cukup sederhana ya. Cukup siapkan dana yang tadi kita sampaikan, cukup 30 saja, sudah tidak ada biaya lagi. Biaya KPR, biaya surat-surat sampai balik nama kita sudah tanggung. Jadi calon nasabah kita hanya cukup siapkan 30 juta sama kelengkapan data diri seperti KTP, NPWP, kartu keluarga, buku nikah, kemudian rekening korannya 3 bulan terakhir. Nah, kemudian kalau memang status karyawan bisa disiapkan slip gaji 3 bulan terakhir ya, untuk syarat yang memang dibutuhkan oleh bank terkait. Berarti cukup jelas ya Pak syarat-syaratnya. Selain dari dana, ada juga syarat-syarat lain seperti KTP, buku nikah, rekening koran dan lain sebagainya. Nasabah kita seperti yang saya bilang di poin awal tadi, duduk manis, santai, kita yang urus ke bank. Jadi konsumen hanya nerima kabar besok akad. Ya Bu, kurang lebih seperti itu. Terima kasih untuk Pak Yusuf sudah memberikan waktunya. Semoga kedepannya sukses selalu. Ya, demikian sahabat Cipta podcast kita kali ini. Saya Rizka Tarigan pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.